Kalian pasti tidak asing dengan band legendaris ini. Yap, The Beatles. The Beatles adalah band rock dari Inggris yang dibentuk di Liverpool pada tahun 1960. Tak bisa dipungkiri dulu, band ini diklaim sebagai pemusik tersukses secara komersial dan paling banyak mendapat pujian. Awalnya band ini hanya terkenal di klub-klub Liverpool dan Hamburg saja selama sekitar 3 tahunan, dimulai dari tahun 1960. Popularitasnya didapat ketika The Beatles ditempa jadi profesional oleh seorang pengusaha toko musik bernama Brian Epstein dan juga potensi musiknya yang dipoles oleh George Martin. Akhir 1962, Beatles sudah mendapatkan kesuksesan di Britania Raya dengan single pertamanya adalah Love Me Do. Mulai saat itu, The Beatles perlahan menggapai popularitasnya di dunia. Hingga para penggemarnya yang banyak itu dijuluki Beatlemania dan mereka menjuluki bandnya The Fab Four. Band ini terdiri dari 4 orang, yaitu John Lennon sebagai gitar pengiring sekaligus penyanyi, Paul McCartney sebagai gitar bass dan vokal, George Harrison gitar melodi dan vokal, dan Ringo Starr sebagai drum dan vokal. The Beatles adalah musisi dengan penjualan album terbanyak sepanjang masa dengan perkiraan penjualan sekitar 600 juta unit di seluruh dunia. Berdasarkan RIIA, mereka adalah pemusik yang menjual album terbanyak di negeri Paman Sam. Mereka memegang rekor album nomor 1 terbanyak di UK Album Chart, single nomor 1 terbanyak di tangga lagu Billboard Hot 100, dan single paling banyak terjual di Inggris, sekitar 21,9 juta. Band ini menerima banyak penghargaan, termasuk 7 Grammy Awards, 4 Brit Awards, Academy Award, dan 15 Ivor Novello Awards. Grup ini menduduki puncak daftar artis terhebat dalam sejarah Rolling Stone. Majalah Time menyebut mereka termasuk di antara 100 orang paling berpengaruh pada abad ke-20. Tetapi dari semua prestasinya tersebut, banyak hal kontroversi yang terjadi di dalam band ini. Sebelum melanjutkan pembahasannya, jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari Matra Mantik. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar mereka juga kebagian informasi menarik dari Matra Mantik. Biasanya kan jika seseorang sudah mulai terkenal pasti ada saja permasalahannya. Salah satu album The Beatles pernah ramai dikecam sampai-sampai di Afrika Selatan lagu The Beatles dilarang diputar hingga tahun 1971. Apa penyebabnya? Album tersebut bernama Yesterday and Today. Album yang diproduksi oleh Capitol Records untuk pasar Amerika Serikat. Menimbulkan kehebohan karena sampulnya yang menampilkan keempat personil The Beatles mengenakan baju putih ala-ala Dokter Bedah. Tetapi banyak yang mengatakan seperti baju seorang jagal daging, dengan beberapa boneka bayi yang dipotong-potong. Sungguh mengerikan bukan? Meskipun ada maksud lain dari foto sampul tersebut, tetapi tetap terkesan psikopat, apalagi mereka berfoto dengan tersenyum. Banyak penafsiran yang keluar untuk foto sampul tersebut. Seperti cover album tersebut ditujukan untuk protes terhadap penjagalan album The Beatles yang dilakukan oleh produsernya sendiri. Tetapi dikonfirmasi oleh John Lennon. Maksud dari foto album tersebut adalah untuk mengecam perang Vietnam. Lalu lagu The Beatles yang dilarang diputar di Afrika Selatan disebabkan karena komentar John Lennon saat diwawancarai oleh reporter Inggris yang mengatakan bahwa The Beatles lebih terkenal daripada Yesus saat ini. Sebenarnya itu hanya kesalahpahaman pengertian. Karena Lennon hanya berpendapat bagaimana orang lain menganggap The Beatles seperti dewa. Saat mengklarifikasi hal tersebut, Lennon meminta maaf di hadapan pers. Pada tanggal 25 Juni, mereka meluncurkan single All You Need Is Love kepada pemirsa televisi di seluruh dunia dalam tayangan televisi internasional. 2 bulan kemudian, mereka dikejutkan dengan berita yang mengantarkan karier mereka kepada titik akhir. Setelah diperkenalkan pada Maharishi Mahesh Yogi, seorang guru yoga, mereka pergi ke Bangor untuk bermeditasi. Dalam perjalanan, asisten Brian Epstein yaitu Peter Brown menelpon untuk mengabarkan bahwa Epstein telah meninggal dunia. Dokter menyatakan kematian Epstein disebabkan overdosis, namun ada rumor lain yang mengatakan telah ditemukan catatan bunuh diri di antara barang-barangnya. Epstein diketahui sedang dalam keadaan emosi yang labil karena tertekan oleh masalah-masalah pribadi dan kondisi kerjanya dengan The Beatles. Ia meragukan bahwa The Beatles mungkin tidak akan memperpanjang kontrak manajemennya yang akan selesai bulan Oktober, mungkin dikarenakan ketidakpuasan. Kematian Epstein mengakibatkan para personil The Beatles kehilangan pegangan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Inilah titik awal dari berakhirnya The Beatles.
Kontroversi yang selanjutnya adalah sebenarnya Paul McCartney sudah tewas. Pada tahun 1966, beredar rumor bahwa Paul sudah mati. Teori konspirasi ini muncul ketika peristiwa kecelakaan motor menimpa Paul. Penampilan Paul berubah karena ia menumbuhkan kumis untuk menutupi lukanya. Banyak Beatlemania percaya bahwa orang itu adalah orang yang mirip Paul, sementara Paul yang asli sudah meninggal. Tetapi konspirasi ini sempat dibantah oleh kantor media The Beatles bahwa semua rumor yang beredar itu hanya omong kosong belaka. Nyatanya Paul masih sehat bersama The Beatles. Tetapi meski sudah dibantah dan Paul sudah berbicara, teori konspirasi tersebut tetap beredar lewat album-album seperti Abbey Road. Di foto sampul tersebut, John Lennon yang memakai pakaian serba putih menandakan ia sebagai Tuhan. Dan Ringo Starr yang memakai jas hitam rapi dan sepatu mengkilap. Seakan dia sedang menjadi pendeta. Paul berpakaian jas namun tidak bersepatu seperti orang yang akan segera dikubur. Dan paling belakang adalah George berpakaian jeans dan baju tidak resmi, seperti simbol penggali kubur. Di latar belakang sebelah kiri gambar terdapat mobil VW Beetle dengan plat nomor 28 yang menandakan umur Paul saat mengalami kecelakaan. Dan di sebelah kanan terdapat mobil hitam yang dalam kebudayaan Inggris adalah mobil jenazah serta gambar mobil yang tegak lurus dengan Paul menandakan rumor cara kematiannya. Versi album di Australia, cover album menunjukkan terdapat cipratan darah di atas jalan tepat di antara Ringo dan John. Disinyalir bekas kecelakaan lalu lintas. Lalu seperti di cover album Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band yang dibuat oleh Robert Fraser dan Peter Black, membuat kontroversi tersebut semakin kuat dengan adanya simbol-simbol kematian yang berhubungan dengan Paul. Dalam cover tersebut terlihat banyaknya orang-orang yang seperti sedang berkabung dan menghadiri upacara kematian dengan di depan mereka seperti ada bunga-bunga di kuburan. Terlihat juga di belakang Paul ada seseorang yang sedang memberkatinya sebelum upacara kematiannya. Tidak hanya di cover album saja, di banyak album terdapat lirik yang menyiratkan sebuah pesan. Dan semua itu dihubung-hubungkan dengan kematian Paul. Seperti salah satu contoh di lagu Glass Onion, Lennon menuliskan kalimat The Walrus Was Paul yang menunjukkan teori walrus yang dikaitkan dengan kematian Paul. Lalu siapakah pengganti Paul jika memang konspirasi ini benar? Billy Shears Campbell atau Paul disebut sebagai replika pengganti dari Paul. Campbell bekerja pada sebuah kantor polisi di Inggris dan dialah yang dipercaya menjadi replika tersebut. Yang menjadi masalah adalah bahwa Paul yang asli itu adalah kidal, sedangkan Paul tidak. Mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa The Beatles tidak pernah mengadakan konser live selepas tahun 1967. Paul pernah terlihat memainkan gitar pada sesi latihan dengan tangan kanan. Paul McCartney disebutkan meninggal pada tanggal 09 November 1966 lewat sebuah kecelakaan mobil. Kematiannya dirahasiakan. Hanya para personil The Beatles yang tersisa dan pemerintah kerajaan Inggris yang mengetahui kematiannya. Apakah ini hanya sesuatu lelucon yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau The Beatles sendiri? Khususnya Lennon, karena sebagai frontman dia ingin memberikan sebuah pesan yang tersirat kepada publik. Bahwa Paul memang telah tewas dalam kecelakaan. Tetapi The Beatles mendapat tekanan dari pemerintah kerajaan Inggris yang melarang untuk mempublikasinya. Menurut ahli teori konspirasi, pada saat itu The Beatles dianggap sebagai aset negara penghasil devisa dikarenakan kepopulerannya yang mendunia. Dengan alasan tidak ingin membuat berita yang akan menggemparkan dunia. Maka dari itu intelijen Inggris MI6 membuat konspirasi dan menutup-nutupi kematian Paul McCartney dengan cara membuat replika. Replika di sini adalah pengganti dari Paul yang memiliki kemiripan. Bahkan cenderung harus dibuat mirip dan si replika memang harus menjadi Paul dan meneruskan kejayaan dari The Beatles. Tanpa ada seorang pun yang tahu bahwa dia bukan Paul yang sebenarnya. Namanya juga teori konspirasi bisa melebar kemana-mana, apalagi sekelas The Beatles band legendaris ini, ucapannya pun bisa dijadikan konspirasi. Terlepas dari teori konspirasi ini benar atau tidak adanya, tetap The Beatles adalah band yang pernah jaya pada masanya, bahkan hingga sekarang karya-karyanya masih laris didengar oleh telinga-telinga manusia pecinta musik. Tak ada lagi sosok musisi terbesar di dunia yang mampu menyaingi The Beatles hingga saat ini. Mungkin hanya Queen yang mampu mengikuti di belakang mereka. Pada tahun 1970, terdapat konflik yang membuat The Beatles bubar, bahkan bisa dibilang ini merupakan konflik musik terkenal di dalam sejarah. Seluruh semesta seakan berteriak histeris ketika The Beatles melakukan apapun. Tetapi sayangnya karir mereka yang sudah di atas puncak pada akhirnya harus terhenti setelah 2 periode 10 tahun maksudnya. Bubarnya band legendaris tersebut bukan hanya karena masalah sepele yang baru-baru saja, namun dapat dibilang memiliki sejarah panjang.
Seperti pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Sayangnya, bukit tersebut harus hancur. Salah satu faktor yang menyebabkan band ini bubar adalah kematian Epstein. Kurangnya kepemimpinan dari sang manajer menyebabkan para member band mulai memiliki ego yang tinggi. Sehingga inilah yang memicu permasalahan-permasalahan lain yang membuat The Beatles bubar. Ada juga karena George Harrison yang ingin berkontribusi lebih banyak. Jika selama ini penulis dan pencipta lagu didominasi oleh Paul dan Lennon, semua mulai berubah ketika George berusaha untuk lebih aktif membuat lagu. Meskipun kontribusi dari George bagus dan semakin besar pengaruhnya, namun kontribusi miliknya sering mengalami penolakan dari Lennon dan Paul. Hal ini tentunya membuat George merasa dianaktirikan. Hal inilah yang membuat hubungan di antara member menjadi kurang baik, sehingga menyulitkan bagi mereka untuk bekerja sama, dan karena ego yang tinggi juga menyebabkan mereka tidak bisa sabar terhadap satu sama lain. Pada bulan Mei 1968, The Beatles sedang membahas album selanjutnya di rumah Harrison, yang dikenal dengan White Album. Terjadi banyak perselisihan di sana, dari saling tidak setuju, merasa mendapat dukungan minim dari member lain, dan masih banyak lagi. Hingga saat perekaman album Get Back menjadi terganggu sejak Lennon mulai kecanduan heroin yang membuat dia sering tidak mampu bekerja dengan baik. Selanjutnya, titik fokus The Beatles yang berubah, yang awalnya fokus sebagai musisi, bermanuver menjadi pebisnis. Yang karena terjadi permasalahan di dalam perusahaan yang mengurus segala macam karya dari The Beatles itu. Perusahaan tersebut bernama Apple Corporation. Dari manajemen yang amburadul, pergantian jabatan penting, hingga persoalan kepemilikan saham, inilah yang menyebabkan keretakan di dalam The Beatles. Dan faktor pendorong bubarnya The Beatles adalah hubungan John Lennon dengan wanita Jepang yaitu Yoko Ono. John Lennon memiliki banyak permasalahan yang kemudian mempengaruhi hidupnya dan orang terdekatnya. Kematian Epstein, kegagalan meditasi di India, hingga kecanduan narkoba. Kemudian Lennon mulai berhubungan dengan Yoko Ono yang membuatnya bercerai dengan istrinya, Cynthia Lennon. Hal ini kemudian berpengaruh besar dalam pandangan musiknya. John Lennon berubah menjadi budak cinta dan ingin selalu mengajak Yoko Ono kemanapun ia pergi. Hal ini kemudian jadi buruk ketika aturan band yang melarang mengajak siapapun ke dalam studio dilanggar oleh Johnny dan Yoko. Tensi dan konflik menjadi sering terjadi akibat Yoko Ono yang sering ikut campur internal band, dari mulai ikut berkomentar, bahkan mengkritik para member lainnya yang sedang bekerja pada saat itu. Yoko Ono juga memberi pengaruh yang buruk terhadap Lennon dengan memperkenalkan narkoba jenis LSD yang membuatnya sering mabuk dan tidak sadar. Kemudian ada juga di sebuah momen Yoko mencuri biskuit favorit Harrison, membuat ia emosi dan menghina Yoko dengan umpatan buruk. Hal ini kemudian yang membuat George Harrison dan John Lennon bertengkar hebat. Pertengkaran inilah yang menjadi faktor pendorong bubarnya The Beatles. Pada akhirnya, ego dan kehebatan mereka menjadi sejarah. Meski bubar, musik mereka tentu akan selalu dikenang sebagai mahakarya yang Tuhan titipkan lewat mereka, mahakarya terbaik dunia dan sangat mempengaruhi perjalanan musik hingga saat ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel Matramantik dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu, agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa menyajikan informasi yang menarik bagi kita semua. Dari yang tidak tahu menjadi tahu.